Sebenarnya yang aman sekarang sih kalau mau kayak gitu ya bikin lagu terus sih. Oh, itu sekarang trennya gitu Paling ya. solutif Trennya tuh. di luar juga kalau aku lihat rilis musik di luar sangat seperti itu kan. Mau di packing sebagai album nggak Nggak apa-apa, apa. tapi rilisnya sebelumnya rilis satuan dan kayak waterfall, Benar, waterfall benar. rilis itu. Jadi kayak misalnya ada 10 lagu, rilis per bulan dulu, baru terakhir nanti di bulan terakhir di packing It- sebagai satu album itu yang gitu. aku lakuin. Sekarang kayak gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Iya. Dan pada dasarnya itu bisa like kalau kita rilisnya tiap bulan itu kita selalu ada konten untuk promosi, pada akhirnya kita semacam bermindset jadi konten kreator juga nggak sih? Iya, akhirnya kayak Pada gitu. akhirnya emang bermindset sebagai konten kreator dan sustainable promotion, dari promosinya berjalan terus, jadi kayak kita selalu punya karya untuk dipromosikan. Harusnya seperti itu sih. Kayaknya nggak tiap bulan banget sih, mungkin like minimal 2 bulan sekali itu lumayan lah. Iya. Kayaknya orang kadang sebulan orang terlalu overwhelmed, terlalu sibuk ribet bikinnya, dan karena juga kalau rilis aku semacam, kamu tau nggak adik kelas, Lupa aku. dia mendandaki lagu, dia mau bikin beberapa lagu ke aku, terus semacam ya pengen dirilis kan, aku juga semacam menganjurkan kalau rilis wajib sekalian bikin kontennya, jadi aku semacam membantu memfasilitasi dia bikin kontennya sekalian juga, jadi promosinya tuh bukan cuma lagunya aja, tapi juga dalam satu lagu itu di diversify jadi banyak konten waktu masa promosi itu gitu. Konten tuh maksudnya kayak bikin behind the scene-nya gitu ya. Bisa behind the scene, bisa konten lain apapun yang nggak nyambung tapi bisa membawa orang ke sosmed kita. Kamu melakukan itu nggak? Kamu memikirkan itu nggak? Baru ini. Jadi setelah nanti Lebaran kayaknya aku akan memplanning beberapa program buat channelku nanti yang akhirnya akan menuju ke lagu-laguku itu gitu. Tapi aku belum punya si ide yang beda banget ketika kita pakai konten lagu sendiri, Pung. Karena lagu sendiri kayaknya masih terbatas di apa sih? Kalau lagu sendiri paling tutorial. Banyak Ya, film. alternatif. Misalnya dalam satu kita punya karya satu lagu ya, itu mau dibikin jadi banyak konten itu, tapi emang ini ya emang butuh Iya sih. garapannya banyak, kerja keras. Bagaimanapun produksi konten ya tetap makan waktu, makan energi ya. Kalaupun bikin sendiri, produksi sendiri tetap makan waktu dan makan energi itu kan. Variasi dibikin jadi apa itu bisa banyak loh. Misalnya merilis versi asli lagunya berupa lirik video, terus video klip itu berbeda toh. Misalnya dirilis kronologis ya. Ini aku nggak salah ya. Aku nggak terlalu strategis ya. Cuman lirik video klip, terus misalnya behind the scene video klipnya, terus vlog recording, cerita proses recordingnya, cerita songwriting curhat liriknya misalnya, terus bikin remix version, terus bikin acoustic version, nyuruh temanmu ngover, terus mereka cover temanmu juga dirilis sebagai sesuatu yang official, itu juga bisa aja. Sebenarnya banyak sih ide. Iya sih, tapi itu kayak iya sih, bener sih. Iya sih. Pokoknya apapun yang gitu bisa digunakan sebagai konten dan bisa membawa orang baru untuk tahu. Pertanyaannya apakah orang baru itu pengen tahu lagu kita ya ketika kayak gitu? Kayak kepo banget gak sih kayak orang apakah sekepo itu gitu kayak untuk kita lagu-lagu baru kita yang siapa lo gitu ya. Paling enggak ya kita ada alasan ada alasan untuk memperkenalkan. Oh iya juga ya. This is my song. Iya sih. Memperkenalkan itu memperkenalkan sih. Benar. Pada dasarnya untuk memperkenalkan ya, emang orang baru ya nggak tahu mereka akan tertarik apa enggak ya, jelas nggak tahu ya. Itu kayak kalau misalnya kalau misalnya warung-warung atau bisnis gitu kan semacam nyari hari besar untuk alasan promosi, itu pada dasarnya kita juga bikin konten untuk alasan promosi. Oh, aku punya konten baru jadi aku punya alasan untuk mempromosikan laguku yang kemarin. Mungkin kadang orang mikir, orang yang followermu bosan nggak lagunya ini terus. Nah itu ya. Semoga enggak, karena beda. Maksudnya versi akustik beda kan. Dan justru malah apalagi kalau sebagai artis baru misalnya, itu ya semakin banyak menjejali orang dengan karya kita, semakin baik ya, orang semakin familiar ya. Walaupun cuma sepintas atau misalnya di Instagram atau di TikTok atau di YouTube atau apa, orang cuma lihat sepintas, paling enggak tahu kamu aktif di sosmed pun itu kan kadang juga Pengki masih rajin berkarya. Terus tiba-tiba bulan depan ada karya lagi. Oh, pantesan mau kemarin rajin, ternyata ada karya baru sih. Pokoknya alasan berpromosi.